Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di mana kali ini kita akan estimasi berbagai bentuk model ekonomi berkah berbasis model Cook-Donger. Nah, di sini saya menggunakan skripsi yang berjudul efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha kelapa sawit rakyat, di mana studi kasusnya terdapat di Desa Lama Baru, Kecamatan Selapan, Kabupaten Langkat. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, komoditi dari subsektor perkebunan mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia yang menghasilkan devisa yang besar untuk negara setelah gas dan minyak. Proses pengolahannya diawali dari pemisahan fisik dan mekanik secara bertahap atas bahan yang terkandung dalam kelapa sawit dengan bantuan steam. Nah, dari proses tersebut akan menghasilkan minyak kasar kelapa sawit yang terpisah dari air dan kotoran berdasarkan perbedaan berat jenis, sedangkan untuk bijinya akan diolah lagi menjadi lak sawit. Luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara setiap tahun itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2016 jumlah luas perkebunan kelapa sawit sebesar 1.427.021 hektar. Untuk luas areal perkebunan kelapa sawit itu terdiri dari kelapa sawit rakyat dan perkebunan kelapa sawit negara. Pada usaha tani kelapa sawit, input produksi yang digunakan antara lain adalah luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida. Lahan untuk pertumbuhan yang baik memerlukan tanah yang subur dan memiliki tekstur gambur serta mengandung bahan organik. Untuk pemilihan bibit akan mempengaruhi produksi karena benih yang baik tentu saja akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan dia juga akan lebih tahan. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan yang pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Tiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani. Apakah termasuk IRS, DRS, atau CRS. Kemudian, tujuannya yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Ketiga, mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani. Bab 2, metode penelitian. Jenis dan sumber data. Data yang saya gunakan adalah efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani kelapa sawit rakyat, studi kasus Desa Lama Baru, Kecamatan Selapan, Kabupaten Langkat. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer itu diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada petaninya, sedangkan untuk data sekundernya diperoleh melalui instansi yang terkait atau kantor-kantor yang terkait dari judul data yang saya gunakan. Spesifikasi model. Yang pertama, len Y sama dengan len beta 0 ditambah beta 0 len X1 ditambah beta 2 len X2 ditambah beta 3 len X3 ditambah beta 4 len X4 ditambah beta 5 len X5 ditambah EP. Keterangannya, Y1 produksi usaha tani kelapa sawit, untuk X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 tenaga kerja, X4 pupuk, X5 pestisida, dan yang untuk error ini adalah error term. Kemudian untuk lanjutan bab 2 metode penelitian, yang pertama adalah uji nilai elastisitas. Hipotesisnya sama dengan H0 dibagi beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. H1 beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 terima H1. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka tolak H1 terima 0. Uji skala usaha, hipotesisnya H0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 1. H0
sama dengan beta 1 tambah beta 2 ditambah beta 3 tambah beta 4 ditambah beta 5 tidak sama dengan 1. Kemudian bab 3 hasil dan pembahasan. Uji nilai elastisitasnya H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Yang H1-nya beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. Jika p-value-nya lebih kecil dari H0, maka tolak 0 prima 1. Jika p-value-nya lebih besar dari H0, maka tolak 1 prima 1. Yang pertama ini adalah usaha, di mana p-value-nya 0,00, berarti dia berpengaruh. Karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka tolak 0 terima 1. Bibit juga berpengaruh karena p-value-nya itu sebesar 0,08, berarti dia itu p-value-nya lebih kecil dari 0,5, maka tolak 0 terima 1. Yang tenaga kerjanya itu berpengaruh karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka menolak 0 terima 1. Yang untuk puput tersebut, dia tidak berpengaruh karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tolak H1 terima 0. Untuk penutupnya, yang pertama adalah kesimpulan. Untuk nilai R-square-nya itu dia merupakan indikator model, maksudnya seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independen dan dependennya dari hasil nilai R-square-nya itu dia dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi variabelnya itu tidak dimasukkan ke dalam model. Yang kedua, kesimpulan kedua, faktor produksi berpengaruh terhadap jumlah output adalah luas lahan, bibit, tenaga kerja, dan pestisida. Sedangkan yang tidak dipengaruhi adalah pupuk. Yang kesimpulan ketiga itu usaha tani kelapa sawit di desa Lama Baru berada pada kondisi CRS atau constant return to scale, di mana hasil produksinya tetap atau konstan. Untuk sarannya diharapkan petani lebih bisa meningkatkan hasil produksinya agar jumlahnya itu lebih baik lagi. Itulah video kali ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.